Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat memegang kendali wujud positif untuk penerus bangsa? Kali ini kita akan mengulik sisi pembelajaran yang menghargai perbedaan dan menghargai beragam potensi yang dimiliki oleh murid agar melahirkan para generasi muda yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan keterampilan yang ada pada diri mereka. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran diferensiasi ini dapat kita lakukan di kelas haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membentuk si A, si B, atau si C dalam waktu yang bersamaan. Guru tentunya bukanlah malaikat bersayap atau Superman yang bisa kesana kemari untuk berada di tempat yang berbeda-beda dalam satu waktu dan memecahkan semua permasalahan. Jadi, bagaimanakah bentuk pembelajaran berdiferensiasi yang dimaksud? Pembelajaran berdiferensiasi yang dimaksud adalah pembelajaran yang diawali dengan mengetahui kebutuhan belajar murid. Kita dapat melihat kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. 3 aspek tersebut adalah yang pertama, kesiapan belajar murid. Pada kesiapan belajar murid ini, kita dapat melihat kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Dengan melihat kesiapan belajar murid, guru dapat mempersiapkan materi dan konsep yang akan diberikan kepada muridnya. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan pembelajaran yang setingkat lebih tinggi daripada pemahaman dasar muridnya? Dengan melihat kesiapan belajar murid tersebut, maka guru dapat memfasilitasi kebutuhan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Aspek yang kedua yaitu berdasarkan minat murid. Tujuan pembelajaran yang berbasis minat dapat membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Yang ketiga adalah aspek profil belajar murid.
Sebagai guru, kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Bagaimana cara murid bisa menguasai informasi baru dengan gaya belajar mereka masing-masing. Secara umum ada 3 gaya belajar. Gaya belajar visual, yaitu murid belajar dengan melihat, misalnya melihat materi yang berupa gambar, diagram, PowerPoint, catatan, peta konsep, atau graphic organizer, dan yang lainnya. Sedangkan gaya belajar auditori, murid belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, mendengarkan musik. Dan yang ketiga, kinestetik merupakan murid yang belajar sambil melakukan, misalnya sambil bergerak, melakukan kegiatan hands-on, dan sebagainya. Seperti yang telah kita pahami sebelumnya, Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik, dan ini seharusnya menjadi dasar dan praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran kita dengan meyakini bahwa setiap anak adalah unik. Maka sebagai pendidik, kita semua juga tentu harus membuka mata terhadap adanya keberagaman murid-murid di kelas kita. Saat berbicara tentang keberagaman murid, maka tentu saja cakupannya sangat luas. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin, menurut Ki Hajar Dewantara. Jadilah guru yang belajar kepada sang pengukir yang mengukir kayu sesuai dengan jenis dan bentuknya tanpa meninggalkan bekas paksaan yang akan melahirkan jenis ukiran yang sesuai dengan proporsi dan posisinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.